tadi kita sudah membahas bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan Java untuk input dan output ke file ya. Jadi tujuannya sama. Intinya saya punya program dan saya ingin durasi hidupnya data saya lebih dari sekali running program. Saya perlu mencetak atau menyimpan informasi atau data yang saya pakai di program ke dalam suatu berkas, suatu file. Nah, sampai sekarang ini yang kita gunakan adalah suatu file teks ya. Apa sih yang dimaksud dengan file teks ini? Jadi ketika saya menggunakan teks I/O yang tadi kita pelajari ya, kita menggunakan saya ingin melakukan input ya, misalnya saya perlu membuat suatu objek dari suatu kelas Java yang dapat menyediakan input. Contohnya seperti ini ya. Saya punya scanner, class scanner yang disediakan oleh Java yang dapat saya manfaatkan untuk input. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Di sisi lain, jika saya ingin melakukan output, jadi dari data yang ada di program saya ingin saya cetak sama ingin saya printkan sama ingin saya outputkan somewhere, saya perlu membuat suatu objek di dalam program Java saya yang merupakan objek dari kelas yang dapat menyediakan output. Contoh sintaksnya seperti ini. Kita sudah belajar ada scanner yang bisa digunakan untuk input dan printwriter yang dapat digunakan untuk output. Dan yang dapat dimanfaatkan sebagai input class maupun output class. Nah, yang dibaca oleh printwriter dan scanner ini adalah file text. Dua-duanya TXT ya, di sini contohnya. Keduanya adalah file text. Pada binary I/O tidak lagi file text yang kita ambil. Apa sih bedanya file text dan file binary? Text files and file files. Kalau data yang ada di text file itu bisa dibaca sama kita. Kita bisa baca. Kita bisa lihat kayak tadi ya contohnya tadi kita gunakan di sini misalnya fruit ya tadi ya, ada fruit ya kalau nggak salah. Ini kan saya bisa baca, Anda semua bisa baca. Dia menampilkan karakter-karakter yang dapat dipahami oleh manusia, oleh reader. Ya. Nah, sedangkan ketika saya mempertimbangkan menggunakan binary file, nah ini nggak bisa dibaca sama kita, karena tujuannya bukan untuk saya, tetapi untuk dibaca oleh program. Sebagai contoh yang paling clear-nya, source code Java itu adalah text file. Bisa dibaca sama kita. Ya. Ini misalnya apa? Test printwriter ya. Si test printwriter ini adalah suatu file .java. Dan ini adalah text file. Kan saya bisa baca. Kita semua bisa baca. Import Java, saya bisa baca. Tetapi class filenya test printwriter ya. Setelah dikompil dia menjadi suatu berkas .class. Coba saya buka. Ini nggak bisa saya. Walaupun ada ya potongan yang bisa saya baca, tapi ini adalah binary class. Binary file, ini adalah binary file yang ditujukan untuk dibaca Java Virtual Machine kan. Untuk dibaca oleh program, untuk dibaca oleh mesin, oleh komputer. Bukan manusia, bukan saya sebagai program. Jadi ini adalah contoh yang paling simpel antara text dan binary file. .java itu text file, .class itu binary file. Kenapa ini kenapa sih kalau gitu ngapain saya harus pakai binary file sih? Kan nggak bisa saya baca, nggak bisa saya konsul, nggak bisa saya cek. Tetapi cara pemrosesannya jauh lebih cepat oleh program binary file. Jadi sebagai bayangannya, sebagai analoginya, kalau text file isinya karakter karena bisa dibaca oleh kita. Sedangkan kalau binary file itu isinya bit atau bytes karena tujuannya dibaca manusia dan ini tujuannya dibaca oleh program. Tadi saya katakan, kenapa sih kita punya binary file kalau itu nggak bisa dibaca kita? Karena itu akan jauh lebih cepat dibaca oleh kita. Kalau saya menggunakan text I/O,
Sesungguhnya saya itu perlu melakukan encoding dan decoding menjadi sesuatu yang bisa dibaca oleh manusia. Jadi contohnya saya punya program teks itu misalnya karakternya 199 kan. Agar itu bisa diproses itu harus dikonvertkan menjadi byte-byte seperti ini. Ini adalah representasi yang disimpan untuk dibaca oleh mesin. Tetapi jika disimpan di dalam text file, itu harus di-convert agar bisa tampil pada file dan bisa dibaca oleh mesin. Sedangkan seandainya informasi 199 itu nggak perlu dibaca oleh saya, dia nggak usah repot-repot menyimpan per karakter gitu ya. Ya udah sih representasiin aja sebagai satu byte ya. Ini adalah yang merepresentasikan 199 karena nggak perlu di display, tidak perlu tampilkan kepada human beings. Jadi memang byte-nya itu ya. Jadi it's a stream of bytes. Kelas yang bisa dimanfaatkan tentu saja sudah berbeda juga ya, nggak bisa lagi menggunakan scanner ataupun printwriter yang sebelumnya kita gunakan untuk input dan output. Kelas apa sih yang bisa saya pakai? Ini adalah hierarkinya. Semua input stream, yaitu yang bisa digunakan untuk input, merupakan extends input stream. Itu bisa digunakan either file input stream, filter input stream, ataupun object input stream. Beda yang dibaca ya, input stream yang pertama ya baca file, filter itu inputnya di filter nanti kita lihat either data atau buffer. Dan untuk output stream, intinya dia akan melakukan output, either file ataupun objek atau apa. Kita akan bahas satu persatu. Jadi ini adalah subclass-nya ya. Yang pertama itu adalah file input stream dan file output stream. Nah, si file output stream dan file input stream ini, yaitu intinya dia akan membuat suatu stream, suatu jalur yang menyalurkan byte-byte yang dia ambil dari file. Jadi dia lihat file, oh byte-nya apa? Dia menyediakan suatu jalur untuk suatu pipa lah ya, suatu pipe antara program dan filenya agar senantiasa kita bisa kirim-kiriman bytes of information between. Nah, semua method dari file input stream dan file output stream itu di-inherit dari superclass yaitu input stream. Hanya saja objeknya adalah file. Ketika kita memanfaatkan file input stream, ya saya pertama perlu membuat objeknya dengan menggunakan konstruktornya. Jadi lihat bahwa untuk file input stream saya bisa mengirim suatu file name dan saya juga bisa membuat mengirim objek file. Jadi either saya buat file dulu, saya buat objek file dulu di sini, saya buat objek file dulu, atau saya kirim filenya aja, biar aja file input stream membuat mengaksesnya dengan cara ini. Akan tetapi hati-hati bahwa ada potensi file not found exception ya yang terjadi ketika filenya belum ada. Jadi perlu kita lawannya adalah file output stream, tentu saja sama ya, kita perlu membuat objek yang sesuai. Bisa dilihat apa aja yang bisa kita lakukan. Tadi kan kita udah coba ya, either saya buat objek file dulu, atau saya kirim file name-nya saja, atau perlu saya beritahu boleh di-append atau tidak. Kalau saya nggak punya argumen append, ya dia secara default nggak append ya, false ya. Jadi kalau file itu nggak ada, dia akan buat objek baru, file baru. Tetapi kalau filenya sudah ada, konstruktor yang pertama yang akan delete, kecuali saya eksplisitkan bahwa saya boleh melakukan append. Ini contohnya, ketika saya ingin melakukan file input stream dan file output stream. Saya bisa membaca file input stream, saya bisa input dan output. Nah, saya akan coba satu persatu ya. Jadi yang pertama mungkin saya output dulu deh. Saya mau coba output dulu. Jadi yang input saya akan komen dulu ya. Kita akan lihat apa aja yang dilakukan. Jadi saya buat objek. Suatu objek file output stream. Output. Dan yang saya kirimkan adalah suatu berkas file stream data.
Lalu apa sih yang mau saya cetak ke dalam file string.dat ini? Saya mau ngirim output value saya nilai 1 sampai 10 gitu ya. Coba kita lihat di dalam program saya udah ada belum ya? Takutnya masih ada bekas saya demo sebelumnya. Kita cek ya. Nah, masih ada ya. Jadi saya hapus dulu deh ini ya. Hapus dulu. Lalu kita akan compile menjalankan. Oke, kita jalankan. Oke. He does nothing di ini ya, di compile, di command prompt. Tetapi dia menyetak, harusnya di sekarang udah ada ya file string.dat-nya ya. Kita cek, harusnya ada file string.dat. Nah, ini dia ya. Coba saya iseng buka. Tadi padahal saya nyetak 1, 2, 3, sampai 10 ya, tetapi ini nggak bisa saya baca. Karena ya itu bukan buat saya bacanya. Ini tujuannya untuk dibaca oleh. Oke, kalau gitu saya akan coba sebaliknya. Saya akan coba baca file string.dat yang tadi. Jadi saya punya suatu objek file input string, sama ya, bahwa saya mengirimkan informasi nama filenya ini yang mau saya cetak. Ya. Lalu tolong baca satu persatu value dari file tersebut. File yang tadi saya tampilkan nggak bisa kita baca itu. Lalu selama belum habis, input battery itu tidak ada dari satu atau belum habis, maka saya mau dong dibacain ininya aja. Kita compile lagi, menjalankan. Ini sekarang membaca ya, kita input ya. Jadi walaupun tadi file string.dat yang tadi kita tunjukkan ini sebenarnya kita nggak bisa baca, kita nggak tahu kontennya apa, tapi bisa dibaca oleh dia bisa dibaca oleh program dengan tanpa masalah. Isinya satu. Karena tadi tersimpan dalam bentuk binar, bukan untuk dibaca oleh saya, oleh Anda, tapi dibaca oleh ini untuk file. Selanjutnya filter input stream. Filter input stream, tetapi kita akan melakukan realisasinya menggunakan data input stream. Nah, si data input stream ini untuk primitive numeric type, terutama untuk primitive numeric type. Jadi untuk int, untuk double, dan seterusnya. Nah, si data input stream dan data output stream dan data output stream itu bisa digunakan ketika kita hanya mau menggunakan numeric yang primitif. Karena ini cepat ya, dia bisa baca byte-byte yang cepat dan dia dikonversikan dengan program menjadi either primitive type atau string. Caranya kita perlu menggunakan konstruktor seperti ini. Ini input string apa, output string apa, dan ini nama filenya. Kita punya contoh ya, data input stream. Bisa kita lihat di sini, data stream dan ini ya, data output stream dan data input stream. Kita akan coba dulu dengan melakukan output ya, sama seperti tadi ya, yang membacanya nanti dulu ya. Ya. Salah komen. Nah, jadi pertama kita mau output dulu. Output apa sih yang mau saya kirimkan? Saya hanya mengirimkan primitive data, data fields ya, primitive variables. Itu saya mau print UTF, saya bisa print double, write double, mau lakukan print ya, write double, write int, dan seterusnya. Coba kita lihat kalau misalnya data output stream, kalau Anda ingin tahu apa aja yang bisa Anda printkan ke dalam stream, ya, apa aja sih yang bisa dicetak? Nah, dia bisa write byte, write boolean, write bytes, gitu, dan seterusnya, write chart, dan seterusnya. Jadi, contohnya seperti ini. Berkasnya saya pastikan nggak ada dulu ya, itu apa data streamnya. Ya. Saya delete dulu ya. Saya akan jalankan outputnya dulu. Dan dia melakukan pencetakan harusnya ke data stream. Kita lihat isinya apa? Lagi bukan sesuatu yang bisa kita baca.
Lalu untuk aksesnya, saya akan coba buka komen ini. Jadi setelah saya cetak dengan menggunakan outputting, saya sekarang mau melakukan ini. Jadi saya punya objek input, data input stream. Sekarang saya mau baca. Compile. Saya baca data yang tadi saya simpan ke dalam data stream.file. Walaupun saya nggak bisa baca ya ketika saya tampilkan, tetapi program saya. Jangan lupa bahwa kalau untuk data stream ini memang khusus untuk primitive data types ya. Note bahwa kita akan bisa juga melakukan type char, type chars, dan ini adalah dua metode yang berbeda. Seperti biasa kalau Anda lupa metodenya, apa yang dilakukan, open the documentation. Semua dokumentasi API Java itu sangat bermanfaat. Oke, sampai di sini kita membaca dan menulis data dan file ya. Saya punya pertanyaan, bagaimana jika streamnya habis, filenya habis, ya, tidak ada data lagi, tapi saya tetap membaca. Atau dan supaya itu nggak terjadi, gimana caranya saya bisa melakukan deteksi end of file? Tahu ini lagi? Silakan. Ya, jadi untuk mengetahui end of file, kita perlu ngeceknya, karena kalau nggak saya cek, dia akan keluar exception end of file exception. Jadi caranya, contohnya bisa menggunakan method available untuk melihat apakah input available itu masih ada. Dan untuk setiap kelas, tergantung input kelas apa yang sedang kita gunakan, bisa beda-beda nih apa yang method yang dapat digunakan untuk mengecek end of file. Silakan lihat dokumentasinya yang lengkap untuk melihat method apa yang available to you, ya, method apa yang bisa Anda gunakan untuk mengecek end of file. Tetapi pada prinsipnya adalah kalau data yang udah habis, kita nggak bisa terus baca. Jadi kita perlu melakukan pengecekan apakah masih ada yang bisa dibaca sebelum kita melakukan baca. Jadi kita harus cek dulu masih ada sebelum kita lakukan next in gitu. Nah, lalu hati-hati jika kita menggunakan data stream. Jadi ketika kita menggunakan data stream tadi yang barusan kita lihat, kita harus membaca data dan dengan urutan yang sama dan dengan format yang sama yang disimpan. Kayak tadi, terutama data stream ya, untuk data streamnya tadi misalnya saya write double lalu write UTF, dan bacanya itu juga harus sama, harus sama-sama harus ketika saya lakukan UTF double, pas baca juga tetap harus UTF double. Jika itu tidak kita lakukan, coba ya, misalnya di sini, ini kan tadi udah di write ya, saya mau baca ini sekarang. Nah, ini adalah read UTF plus read double ya, kata saya kan di setiap ini. Gimana kalau saya coba UTF lalu read UTF, ini read double, mohon maaf. Ya. Ini urutannya salah ya, berarti sini double UTF, padahal di sini adalah UTF double. Apa yang terjadi jika saya lakukan? Ya, dia akan salah ya, karena dia tidak membaca data yang sesuai dengan yang tersimpan di dalam file. Ini harus sesuai urutan ya. Jadi kalau memang UTF duluan baru double, berarti harus UTF dulu yang dibaca. Oke, sampai sekarang yang kita lihat untuk membaca dan menulis file, baik itu text I/O maupun binary I/O, itu adalah pembacaan file sendiri-sendiri. Jadi either saya punya stream untuk baca atau saya punya stream untuk nulis. Jadi either output atau input. Gimana kalau saya ingin melakukan keduanya? Jadi kita sebenarnya punya satu kelas tambahan di dalam Java, yaitu random access file, yang dapat melakukan keduanya. Dia mengimplement interface data input dan mengimplement data interface data output. Jadi dari satu objek ini kita dapat melakukan write and read secara bersamaan. Jadi kita juga bisa baca read and write juga dari lokasi yang beda-beda. Jadi kalau untuk ini kita lihat bahwa suatu random access file misalnya ini
saya perlu allow apa aja. Apakah saya mau allow read and write atau hanya read saja, saya bisa mengatur. Seperti biasa, si random access file methods ini beberapa contoh yang mungkin menarik untuk Anda. Kita bisa seek, kita nyari, pindahin kursor ya kalau seek ya. Atau saya bisa tahu ini udah sampai mana pointernya saat ini, length of file, dan seterusnya. Dan seperti biasa, kalau Anda tertarik untuk melihat semua metode yang tersedia, obviously Anda harus mengecek file typo dan access file untuk melihat semua available methods. Get file pointer, length, read boolean, read double, lalu write-nya juga bisa dilakukan. Reading-nya bisa, writing-nya juga bisa. Sebagai contoh, ini kita bisa lihat bahwa ini inout ya, nama file saya, dan saya set dia boleh lakukan reading and writing. Nah, ini adalah ini saya clearing the file untuk destroy all content. Jadi seandainya berkas ini sudah ada di dalam directory saya set length 0 dulu, saya buang informasi yang ada. Lalu saya nulis integer, gitu ya, saya nulis integer, kemudian length-nya berapa, lalu saya bisa ambil, pindahin kursor, ambil seek 1, ambil seek 4, seek kedua. Kenapa 4? Karena ini ya, sesuai ini ya, itu adalah argumennya apa ya kalau seek itu kita lihat long positionnya, jadi ya posisinya itu ada di mana, baru saya retrieve the 10th number, lalu gimana kalau saya mau melakukan modifikasi, kenapa ini 11th number, karena tadi kan ini seek udah pindah ke lokasi seeknya, dia udah pindah kursornya ke situ, jadi kalau saya nulis di sini dia akan overlap. Kemudian saya bisa append juga di akhir, dan seterusnya. Saya akan coba sekali untuk melihat demonya. Test random access file. Jadi dia akan lihat current file length-nya berapa, first number-nya apa. Kan tadi kan saya nyetak 0 sampai 200 ya. Lalu saya ganti-ganti dan seterusnya. Nah, ini si inout ya namanya ya. Inout ini, as usual, ini adalah suatu binary file, jadi kita nggak bisa baca. Tetapi ketika saya mengaksesnya dan saya tuliskan output di program, baru saya bisa lihat. Bedanya dengan semua kita pelajari sebelumnya adalah satu kelas bisa both untuk baca dan untuk. Sampai di sini kita sudah selesai baca dan nulis untuk data yang primitif ya, kebanyakan plus strings ya. Tapi karena kita sedang belajar data, tentu saja objek I/O ini adalah sesuatu yang penting untuk kita, karena kita punya objek ya di data. Perlu saya note bahwa sesungguhnya objek I/O di dalam silabus ini adalah additional reading. Menurut saya cukup penting untuk Anda ketahui, tetapi sehingga saya memutuskan untuk membahasnya di dalam kelas. Kebetulan ketika kita mempelajari interfaces, banyak di antara kalian yang tertarik untuk melihat interface serializable. Kita akan lihat fungsinya. Objek input stream dan objek output stream sama seperti file dan filter output stream itu untuk membaca dan menulis sesuatu. Kalau file itu membaca dan menulis file, filter output itu membaca dan menulis data, objek input stream dan objek output stream untuk I/O objek. Jadi bukan lagi yang berbicara. Secara sintaks sama ya. Jadi dia tuh sebenarnya sama aja. Semua I/O yang tadi sudah kita pelajari untuk file, untuk data itu sama. Hanya saja objek yang benda yang dia tulis atau dia baca itu adalah objek. Jadi ini bisa dilakukan dengan konstruktor seperti biasa menggunakan input stream ataupun output stream. Kita akan lihat contoh seperti ini ya. Ini adalah objek input stream dan objek output stream. Saya siapkan ini ya. Oke. Dan objek output stream.
Di sini saya akan simpan, saya pakai output stream seperti ini. Yang saya kirim adalah saya buat suatu file, dan yang saya cetak itu sebetulnya kurang lebih sama ya. Tapi saya gunakan dia sebagai output stream. Kemudian ketika saya input, ya dia akan baca satu persatu. Ya, kita coba sekali untuk nulisnya dulu ya. Dapat test object output stream. Test object. Di sini nothing happens, tetapi harusnya di dalam tempat tadi saya sekarang punya suatu berkas objek lengkap. As usual, bisa kita baca ya. Selanjutnya saya akan coba test object dan saya jalankan test object. Data yang tadi saya tuliskan dalam output stream-nya akan dibaca satu persatu menjadi melalui input stream. Bedanya, saya melakukan, kenapa saya pakai objek stream? Karena saya ingin mencetak ini. Saya ingin mencetak objek date. Jadi saya perlu menggunakan objek input stream. Karena date ini sudah objek yang bukan primitive value. Oke, pertanyaan saya adalah, bagus ya, mudah ya, cukup straightforward. Saya bisa menggunakan semua method yang tadi sudah saya gunakan ketika data input stream, saya bisa gunakan untuk objek input stream. Persis, semua metode sama. Tetapi objek yang bisa saya tuliskan melalui objek input dan output stream, tidak semua objek bisa saya tulis. Yang bisa saya tulis itu apa sih? Hanya objek yang serializable. Ini hubungannya dengan interface serializable yang pernah Anda tanyakan ketika kita belajar. So, proses serializing ini intinya mengkonversi objek menjadi byte stream. Serialization adalah proses konversinya. Jadi saya punya objek di dalam program Java, saya mau konversi dia, saya mau serialize dia menjadi byte stream yang bisa saya simpan di dalam file binary file. Kan tadi kita sedang melakukan pencetakan atau pembacaan dari binary file ya. Tapi kalau saya punyanya objek di dalam Java, saya harus convert dia sedemikian hingga dia adalah seri byte. Ini tidak terlalu straightforward karena kalau untuk integer kita tahu ya representasi byte-nya cukup mudah. Tapi kalau objek representasi byte-nya ini adalah penerjemahan dari objek menjadi byte sequence inilah yang cukup repot dan tedious. Untungnya Java menyediakan serializing method. Jadi dia memiliki mekanisme, bukan method, dia memiliki mekanisme. Jadi Java itu menyediakan kepada kita hanya perlu mendeklarasikan objek kita sebagai serializable. Dan caranya mendeklarasikannya adalah dengan implement serializable. Sama ya, seperti clonable, ini adalah interface yang kosong. Typo ya itu ya, empty interface ya. Jadi dia nggak punya isi. Dia adalah interface yang kosong, tidak ada methodnya. Tetapi dia adalah suatu marker interface untuk memberitahu compiler bahwa objek ini dapat diserialize, dapat dikonvert menjadi byte, dapat dituliskan ke dalam berkas. Banyak Java class yang secara default sudah implement serializable, yaitu misalnya big integer dan seterusnya. Jika saya berusaha untuk menulis atau membaca suatu kalau saya berusaha untuk menulis suatu objek melalui objek output stream, padahal objek tersebut tidak implement serializable, saya akan menemui not serializable. Jadi kalau saya mau objek saya bisa ditulis ke dalam berkas biner, saya harus mendeklar kelas saya implement serializable. A class of a serializable object must implement serializable.
Jadi kalau saya punya nih ya public class employee include serializable, compiler saya akan otomatis tahu bahwa kelas employee ini, objek apapun dari kelas employee ini akan bisa convert jadi byte dan akan bisa ditulis. Nanti akan ditulis apa? Semua data field-nya. Jadi name-nya akan ditulis nanti dalam bentuk bytes, string-nya, dan terusnya. Kecuali kalau ada data field yang ditandai transient. Kalau dalam contoh ini, si employee adalah kelas yang serializable. Dalam kata lain, employee itu bisa ditulis ke dalam berkas. Akan tetapi, si int SSN ini adalah sesuatu yang mungkin saya tidak ingin dia diserialize. Saya tidak ingin mengkonvert dia menjadi byte. Saya tidak ingin menulis dia ke dalam berkas ini yang sama. Jika demikian, saya bisa menandai dia transient. Gitu. Nah, jadi kalau saya mau employee ini serializable, semua komponennya harus juga semua komponen juga harus serializable. Kadang-kadang kita kan punya data field yang berupa objek juga, gitu ya. Jadi misalkan di dalam contoh ini, misalnya di dalam employee, ternyata di dalam kelas employee bisa saja ya saya misalkan memiliki misalnya saya memiliki suatu data field, misalnya public date of birth, gitu ya. Nah, si date of birth ini adalah suatu objek lain ya. Dia belum tentu serializable kan? Dia belum tentu serializable. Dan jika date of birth tidak serializable, ketika employee mau ditulis dia akan error karena salah satu anggotanya untuk menandai ini tidak akan ikut diserialize ketika objek yang terjadi. Ada dua kasus ya untuk menandai transient ketika ada anggota atau data field yang mungkin tidak bisa diserialize atau tidak serializable, kita mark transient. Yaitu contohnya yang date of birth. Atau jika saya tidak ingin informasi tersebut dicetak di dalam binary file, saya juga dapat menuliskan keyword transient.